saya sendiri pun jujur itu kita menggunakan AI untuk belajarnya. Jadi AI ini saya belajar itu ya waktu kejadian kita gagal kemarin atau jatuh kemarin, nggak ada kelapa. Nah disitu saya diskusi sama AI untuk berbagai macam pengolahannya. Itulah kita dapat data yang cocok, riset dan segala macamnya. Kita comparekan lalu hasilnya keluar seperti itu. Perkenalkan, saya Yosua Putra. Kita ini produksi untuk pengolahan minyak goreng kelapa dan juga blundu kelapa. Beralamat di Wonogiri, Ngadirojo, Dusun Plosorejo. Jadi saya masuk sini tuh waktu itu kondisi saya kuliah. Kebetulan juga kuliah saya dulu itu di arsitektur. Jadi banyak orang yang tanya kok melenceng jauh dari perkuliahan saya. Nah kebetulan waktu kuliah itu kan pas COVID. Nah waktu COVID itu kebutuhan akan minyak kelapa itu kan juga lumayan banyak. Maka dari situ awal tuh saya iseng itu membuatnya virgin coconut oil yang minyak kelapa murni dan juga prosesnya tanpa pemanasan, dan itu pun saya buatnya itu waktu masih di kos-kosan. Dari kos saya berpikir untuk masuk ke industri karena saya itu baca data permintaan minyak kelapa murni selain di Indonesia ya, tapi secara global itu kan sebenarnya tinggi, dan kita lihat tren untuk di dunia kesehatan itu juga setiap tahunnya meningkat sampai di 2030. Maka dari itu saya kepikiran untuk buat suatu mini industri, bisa dikatakan masih mini industri. Ternyata untuk mengolah kelapa itu tuh olahannya tuh banyak sekali ya. Nah yang kita buat ini itu proses tradisional, dalam artian proses tradisional, proses pemasakannya untuk memasak minyak santan jadi minyak goreng kelapa dan blundu kelapa itu kita masih yang pakai proses pengadukan, berbeda dengan yang metode DME atau kopra. Kalau itu kan kelapa dikeringkan lalu langsung masuk mesin pres minyak langsung keluar minyak. Beda dengan kita yang prosesnya itu masih harus dimasak menghasilkan limbah, yang nama limbahnya itu dinamakan blundu kelapa atau di tempat lain tuh galindo, selengis, tai lala, tai minyak, dan seperti itu. Kalau untuk saat ini di lokasi kami ini proses produksinya kita ada virgin coconut oil, lalu blundu kelapa, dan juga minyak goreng kelapa yang RB alias yang sudah dimurnikan seperti itu. Kita itu sempat ambruk ya, dalam artian oleng itu karena faktor kelapa. Kelapa tuh waktu tahun lalu itu sempat tinggi-tingginya ya. Jadi kita sebagai produsen kecil itu nggak bisa ngolah kelapa sama sekali. Kebetulan waktu kemarin saya jatuh ya, atau kami jatuh nggak produksi sama sekali, itu ada temen dari luar kota itu datang. Dia lebih menyarankan ini loh, pengolahan kelapa itu nggak bisa kalau kamu tuh cuma ambil di satu bidang, padahal pengolahan kelapa itu sekali turun banyak. Dari situlah saya mulai belajar prosentase untuk pengolahan tadi. Jadi misalkan dari 3000 kelapa yang datang itu yang sekian persen dijadikan kopra, atau sekian persen dijadikan kelapa parut kering, nanti yang dipres lalu keluar jadi tepung kelapa, lalu sekian persennya dijadikan blundu kelapa dan minyak goreng kelapa, lalu juga nanti sekian persennya dijadikan virgin coconut oil. Jadi untuk satu kali proses itu pengolahan kelapa itu banyak. Nah nanti tergantung kita cara bermainnya itu seperti apa. Makanya kita lihat dulu permintaan yang paling banyak itu di sektor mana. Nah nanti yang lainnya pembagian persentasenya itu mengikuti. Yang penting dari produksi utama itu sudah bisa untuk nutup cost-nya dulu. Nanti sisanya itu tinggal kita ambil profitnya seperti itu. Waktu sebelum ambruk itu kan masih terlalu nyaman, jadi ya proses produksi dimasak terus cuma keluar jadi blundu sama minyak. Nah sejak kejadian jatuh kemarin kita bisa evaluasi, dan juga saya sendiri pun jujur itu kita menggunakan AI untuk belajarnya. Jadi AI ini saya belajar itu ya waktu kejadian kita gagal kemarin atau jatuh kemarin, nggak ada kelapa. Nah disitu saya diskusi sama AI untuk berbagai macam pengolahannya, lalu saya juga diskusi dengan teman saya. Disitulah kita dapat data yang cocok, riset dan segala macamnya, kita comparekan lalu hasilnya keluar seperti itu.
Kalau menurut saya, AI itu bisa membantu kita dalam membuat sebuah data dan menghitungkan data. Jadi untuk bekerja sama dengan AI atau menggunakan AI, itu kita tidak bisa nanya secara general ya atau secara umum. Untuk AI sendiri pun untuk diskusinya kita harus sudah punya data sendiri. Dalam artian kalau untuk di orang seperti saya yang bergeraknya di industri atau produksi sesuatu, itu kita harus ambil data sendiri dulu, lalu nanti dikomparekan ke AI. Nah, AI itu nanti yang akan menghitungkan prosentasenya, terus memprediksi kemungkinannya, randoman dan segala macamnya itu nanti AI. Tapi sebelum sampai situ, kita sebagai orang produsen harus punya data realnya dulu, data di lapangan. Ini saya ambil bahan baku harga sekian, saya proses jadi sekian blundo, jadi sekian minyak. Kalau metode B, saya proses jadi sekian minyak. Jadi nggak perlu kita bingung blundo dan segala macamnya. Nah, itu nanti baru kita serahin ke AI. Yang penting kita harus punya data realnya dulu di produksi kita ini seperti apa. Untuk produk kita itu kan tadi ada 4 ya, itu ada virgin coconut oil, minyak goreng kelapa RB, lalu sambal blundo dan juga blundo kelapa. Nah, banyak orang yang belum tahu itu kan posisinya terutama untuk generasi zaman sekarang itu blundo kelapa, karena blundo kelapa ini kan udah makanan lama ya, alias nenek-nenek kita dulu yang buat. Nah, sebenarnya blundo kelapa itu ada yang buat are gudeg, lalu buat campuran bumbu rendang. Kebetulan kita juga ada kiriman untuk ke rumah makan Padang, lalu juga buat bumbu yang ayam-ayam panggang itu, jadi untuk rasa jadi lebih gurih ya. Lalu juga untuk minyak goreng kelapa itu kita yang sudah RB alias sudah dinetralkan, jadi kita sudah proses RBD ya namanya. Aroma itu sudah tidak terlalu kuat kelapa, terus untuk rasa dimasakan sudah tidak terlalu nempel kelapanya, seperti itu. Lalu juga ada virgin coconut oil yang prosesnya itu tidak dipanaskan atau tidak kena panas sama sekali, melainkan dia hanya fermentasi alami. Jadi minyak dan santan itu ketika didiamkan 8 jam dia akan memisah sendiri antara air, kanil dan minyak. Nah, itu yang disebut minyak kelapa murni atau virgin coconut oil, seperti itu. Proses untuk pembuatan minyak goreng kelapa ya yang basicnya kita masih semi tradisional, dalam artian masih prosesnya panjang dan dimasak lah. Itu kelapa yang utuh seperti ini itu tuh nanti kita patik dulu alias dibuang batoknya. Nah, setelah dibuang batoknya, daging kelapa itu kan harus benar-benar dicuci biar bersih. Setelah dicuci nanti kita masuk ke mesin parut untuk diparut. Setelah parut diperas untuk diambil santannya. Nah, santannya itu nanti yang akan dimasak di dalam ya. Proses perebusannya untuk masakan pertama itu kurang lebih 2 jam sampai 3 jam. Nah, nanti proses berikutnya yang wajan dari sebelahnya itu kurang lebih 1 jam. Nah, disitulah nanti akan menghasilkan minyak goreng kelapa atau minyak klentik dan juga blundo kelapa. Nah, minyaknya yang pertama didapatkan itu yang aku sebut itu masih minyak yang mentah ya, yang belum dinetralisasikan, seperti itu. Kalau untuk pengolahan minyak goreng kelapa terus blundo apapun yang berkaitan dengan dunia perminyakan dari minyak kelapa itu menggunakan kelapa yang benar-benar harus kering tua ya, dalam artian itu menghasilkan minyak. Tetapi kalau untuk yang kelapa muda atau kelapa yang matang itu nggak bisa menghasilkan minyak. Bedanya kalau di pasar kalian beli santan kelapa atau beli kelapa itu kebanyakan kan rata-rata kelapa santan atau kelapa sayur. Nah, itu kalau dijadikan minyak, minyaknya nggak bisa keluar, seperti itu. Jadi beda untuk kelapanya, beda yang digunakan. Kalau untuk minyak goreng kelapa sendiri itu kan kolesterolnya bisa dibilang sudah 0 gram ya, karena kita sudah uji laboratorium. Jadi buat orang-orang yang sudah minimalisir gorengan itu kan takut kalau kolesterol naik, nah, itu bisa pakai minyak goreng kelapa. Nah, kalau untuk virgin coconut oil sendiri itu fungsinya lebih banyak ya, atau manfaatnya lebih banyak, dalam artian karena dia prosesnya nggak kena pemanasan. Untuk virgin coconut oil itu bisa untuk sakit jantung, terus memperlancar peredaran darah, sistem pencernaan, dan masih banyak lainnya lagi. Nah, kalau untuk blundo kelapa kita tahu itu di daerah timur. Kebetulan untuk daerah timur blundo kelapa itu kebanyakan digunakan untuk empasi anak karena proteinnya itu juga masih lumayan tinggi.
Nah, selain untuk dikonsumsi secara langsung, virgin coconut oil dan minyak goreng kelapa yang RB ini itu juga bisa digunakan untuk industri lainnya seperti bakery, terus kosmetik dan segala macamnya. Yang RB itu biasanya dipakai untuk kosmetik, VCO juga seperti itu. Jadi kegunaan untuk minyak goreng kelapa itu banyak, untuk pemakaian luar bisa, untuk dikonsumsi secara langsung bisa, bahkan untuk diolah jadi proses lanjutannya lagi itu juga masih bisa. Nah, dalam proses produksi atau industri ini itu tuh kan menghasilkan limbah. Jadi untuk air kelapa itu tuh bisa untuk ada yang ngambil ya, sebenarnya untuk semua limbahnya kita tuh diambil. Tetapi untuk dari air kelapanya itu bisa dijadikan untuk pestisida ya, lalu juga untuk bahan baku nata de coco. Nah, untuk batok kelapanya itu diambil oleh pengolah arang kelapa yang nantinya akan dijadikan briket. Lalu ampas keringnya itu sebagian diambil oleh peternak, lalu sebagian lagi dipres lagi untuk dijadikan minyak kelapa. Nah, minyak kelapa yang dihasilkan dari ampas kelapa ini atau ampas kelapa kering itu bukan yang untuk konsumsi, itu untuk lebih ke arah biodiesel atau ke industri kosmetik lainnya. Jadi seperti itu ya, bisa dikatakan di produksi ini hampir zero waste lah. Proses pemasaran atau penjualan di tempat kita sekarang nih ada yang retail dan grosir. Dalam artian kalau retail atau eceran kita tuh lemparnya ke marketplace ya, seperti TikTok. Kalau kalian cari di TikTok itu ada namanya Jawa Rupa. Nah, mereknya itu Jawa Health and Beauty. Itu ada minyak goreng kelapa dan juga virgin coconut oil. Itu untuk yang eceran. Tetapi kita juga ada yang penjualan secara grosir. Itu biasanya ke reseller, lalu ke rumah makan yang membutuhkan blunduk kelapa itu ikutnya harga grosir karena kan ada minimal pembeliannya. Lalu juga untuk minyak itu ada yang diecer, lalu juga ada yang masuk ke industri kosmetik dan sebagainya. Untuk pengalaman saya di industri ini ya, walaupun dulunya sempat kita ambruk, tapi kan visi jangka panjang saya, perusahaan ini kan suatu saatnya akan menjadi sebuah industri. Nah, untuk menjadi sebuah industri itu kan kita harus bertahan di satu industri tersebut sampai benar-benar jadi. Jadi ketika kemarin seperti tahun lalu aku digoyangkan, lalu kalau saya pindah, itu kan nanti saya akan menciptakan masalah baru. Sedangkan di kondisi saat ini kemarin itu anggap aja kan masalah baru yang pertama saya hadapi. Nah, dari situlah saya harus belajar gimana cara menghadapi masalah ini, karena setiap perjalanannya itu kan pasti ada masalah. Nah, kalau di satu bidangnya yang kita fokuskan ada masalah, lalu kita pindah ke bidang yang lain, entah apalah itu namanya, itu pasti nanti di situ juga akan menciptakan masalah baru. Jadi ketika kita datengin masalah nggak diselesaikan, kita juga akan terus didatengin masalah. Makanya yang saya pikir adalah bagaimana perusahaan ini terus berkembang walaupun itu dapat masalah. Nah, sebenarnya masalah itu tuh sebuah pembelajaran aja sih. Di balik masalah itu banyak hikmahnya ya. Contohnya kayak kasus kemarin, ketika saya kena masalah atau kena musibah, dari situ saya mulai belajar riset and development untuk pengembangan sebuah produk. Lalu dari proses produksinya kita harus bagaimana supaya tidak hanya mengandalkan produk A, B, C, bahkan bisa bermain substitusi silang. Nah, itu kan saya mulai belajar itu ketika masalah datang. Jadi waktu kemarin sebelum masalah datang ya saya merasa nyaman-nyaman aja kok. Gini aja. Nah, ternyata waktu masalah datang tuh mulai itu kepacu. Ini gimana ya caranya biar untung, permainan apa yang harus saya mainkan di industri saya ini. Nah, sebenarnya ya ketika kita dapat masalah ya udah fokus aja diselesain, pasti nanti bakal selesai juga gitu loh. Sebenarnya itu kan salah satu kode kita untuk lebih maju lagi, tergantung kita bisa nyelesainnya apa enggak. Makanya itu kenapa saya bilang kalau loncat ke bidang yang lain pasti dapat masalah lagi di bidang itu, seperti itu. Jadi kalau untuk medsosnya kita itu tuh ada di Samaris Indo Coco untuk Facebooknya ya. Lalu ada di Jawa Rupa untuk TikToknya, dan TikTok kita juga ada Samaris Indo Coco. Jadi kalau kalian mau beli ecer pun bisa lewat sana, atau kalau yang mau lewat grosir bisa hubungi nomor di 0813 9040 5459. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir ya. Dan buat kalian juga jangan lupa untuk subscribe
channel YouTube Cap Capung.